Uang bisa membuatku merasa lebih baik. Baiklah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, astaga. Aku dapat Diwali besar di tahun ini. Dan yang lainnya bangkrut pada Diwali. Tidak akan ada yang bertaruh di tahun ini karena sangat menyenangkan mendapatkan uang tanpa melakukan apapun. Dan aku berharap selalu bisa menghasilkan uang tanpa melakukan pekerjaan apapun. Tidak. Kalau aku mendapatkan uang tanpa melakukan pekerjaan apapun, aku pasti akan bosan. Dan aku tidak mau mendapatkan uang seperti ini. Aku tidak mau. Kenapa tidak mengunci pintunya? Kenapa kau tidak mengetuk pintunya? Bagaimana aku tahu kalau kau di dalam? Bagaimana aku juga tahu kalau kau meninggalkan pesta kartu dan datang ke Aku sini? kesini untuk menyimpan uangku. Di ruang ganti? Bukan di ruang ganti, tapi di lemariku. Kenapa aku mengatakan semua itu? Karena kau membuat kesalahan. Aku tidak merasa bersalah. Kau yang salah dan kau juga bodoh. Dan kau tidak tahu malu. Ya ampun. Kenapa kau mengganti pakaianmu lagi dan lagi? Aku bintang rock dan kau mengganti pakaianmu dengan gaun. Kau kelihatan sangat jelek. Nenek yang menyuruhku. Orang yang menjalankan puja diharuskan memakai ini. Tapi kau tidak tahu kan? Ayo kita jalankan puja. Kau tidak akan menghadiri arti. Benar, aku tidak punya waktu untuk dibuang. Berdoa bukan membuang waktu. Karena karunia Tuhan kau mendapatkan keberuntungan. Dia terus saja mengejarku sepanjang waktu. Hei, jangan sentuh! Aku mendapatkan uang itu dengan keberuntunganku. Dan kau bisa membawa nasib buruk padaku. Kalau kau sampai menyentuhnya, maka aku bisa kehilangan uangku. Kau memenangkan permainan karena aku menyentuh kartu. Dan sekarang aku membawa sial. Oh, jadi maksudmu aku harus berbagi uang ini denganmu? Tidak mau. Aku tidak mau uangmu. Aku akan menyimpannya di loker. Bagaimana kau bisa menyimpannya di loker? Lokernya kan? Kau mencuri kunci loker dari nenek? Aku tidak perlu mencuri sesuatu yang sudah aku dapatkan. Nenek yang memberikan padaku. Oh, kenapa? Karena dia mempercayaiku. Oh, ya Tuhan, nenek tidak bersalah. Ini seperti meminta kucing untuk menjaga susu. Bagaimana bisa seorang pencuri menjadi penjaga? Seorang pencuri tidak pernah bisa menjadi penjaga. Tapi dia bisa. Bagaimana kabarmu, Pragya? Aku baik-baik saja. Aku senang dalam hidupku. Hal yang paling bahagia dari hidupku adalah aku menikah dengan Abi. Dia itu suamiku. Aku sangat senang melihatmu bahagia. Aku merasa sedikit tidak enak. Kenapa kau tidak bilang kepadaku tentang Aula? Pokoknya slogan untuk menyelamatkan Aula kami berhasil. Dan yang terpenting, Abi selamat dari Aula yang sedang diruntuhkan. Aku pikir kalian sudah memperbaiki Aula itu. Jadi tidak seperti yang aku lihat waktu itu. Apa yang mereka bahas di sini ya? Aku sering bertanya-tanya, seandainya kau memiliki perasaan yang melebihi diriku, kuakui bahwa aku yang salah. Aku tahu bahwa kau mencintaiku dan ingin menikah. Aku harus membuat segalanya menjadi jelas bagimu. Dan sayangnya, aku tidak bisa mengatakan apapun dan pernikahan kita ditetapkan. Dan kau tahu apa yang terjadi selanjutnya setelah itu? Ini sungguh di luar dugaan. Ternyata tentang hubungan mereka. Pragya ingin menikah dengan pria ini sebelum menikah dengan Ali. Lupakan semua itu, Sures. Aku juga sudah melupakannya. Seperti yang kukatakan, sekarang aku sangat senang. Sekarang suamiku adalah segalanya untukku. Dan kau, Sures, kau juga harus menikah. Ketika kau nanti menikah, kau akan menyadari cinta itu bukan sesuatu yang kita pikirkan lagi. Tapi itu sesuatu yang kita rasakan. Kita berbagi ikatan yang mendalam dengan seseorang untuk seumur hidup. Itu yang sangat menyenangkan. Aku masih ada pekerjaan. Aku permisi. Ternyata mereka punya hubungan gelap. Tidak buruk. Kalau begitu, aku akan menyampaikan kabar ini. Aku akan memberitahu Abi tentang kisah cinta mereka. Ini akan tambah menyenangkan. Percayalah, aku tidak tahu. Kau tahu di mana Purap berada, tapi kau tidak memberitahuku. Kau coba memisahkan aku dari Purap, kan?
Kau masih ingin agar Purah pergi dariku. Dan sekarang dia lari meninggalkanku. Tidak sekarang. Pragya adalah wanita yang sangat cerdas. Kalau aku mainkan permainan ini tanpa rencana, dia akan berhasil lolos entah bagaimana. Seperti yang dia lakukan sebelumnya. Dari cara Pragya dan Suresh bicara tadi, aku tidak berpikir mereka punya perasaan lagi satu sama lainnya. Apa yang harus kulakukan sekarang? Pernikahanku dibatalkan karena dia. Aku akan pastikan pernikahannya berantakan. Tapi bagaimana? Bagaimana cara mengambil keuntungan dari situasi ini? Aku harus berpikir keras. Apa yang harus kulakukan? Hei, ada apa? Kenapa kau kelihatan marah? Sekarang sudah waktunya untuk puja. Aku akan memanggil nenek. Apakah karena itu? Aku yang melakukannya. Aku akan panggil nenek. Kau turun saja dan mengurus yang lainnya. Oke? Sebentar ya. Aneh, ada apa dengan Alia? Kenapa tadi dia begitu baik padaku? Kau tidak tahu kalau aku sudah tahu rahasiamu. Aku punya kartu matimu. Dan rahasiamu akan terungkap. Citramu akan buruk di depan nenek. Kau tinggal di sini kan karena nenek. Sekarang kau akan meninggalkan rumah ini karenanya. Bersenang-senanglah dan selamat Diwali. Aku ingin bilang bahwa Pragya selama ini sudah membawa keberuntungan. Apa kau tidak lihat? Bagaimana dia membawamu keberuntungan pada hari ini. Dia mendapat berkah dari Dewi. Aku kesini untuk mengeluh kenapa nenek memberikan kunci loker itu. Tapi nenek malah mendoakannya ke langit. Bagaimana aku bisa membuat nenek mengerti bahwa dia bisa merampok kita beberapa hari ini? Hei Abi, sebaiknya kau hargai istrimu itu. Dia itu seperti sebuah permata yang indah sekali. Aku pernah mendengar bahwa kekuatan penyihir meningkat di malam Diwali dan juga bisa mempesona pada setiap orang. Apa yang kau pikirkan? Aku berpikir tentang apa yang Bibi katakan. Soalnya Bibi sudah terlalu banyak memuji istriku. Dan aku merasa bangga. Sebentar. Halo? Apa? Tidak. Apa kau serius? Oke. Ada apa? Dari siapa itu? Kenapa kau tidak bicara? Ini telepon dari penyelenggara. Jadi, Mereka bicara tentang salah satu acara terbesar dalam hidupku, Nek. lalu dia bilang apa? Mereka ingin aku menandatangani pertunjukan. Dan selama ini aku tidak mendapatkan pertunjukan sebesar ini. Abi, kau serius? Ini adalah konser impianmu. Apakah kau mendapatkannya? Iya, Kas. Ini adalah mimpiku yang akan menjadi kenyataan. Dan aku sendiri juga tidak tahu. Bagus sekali. Kau seperti anak kecil saja. Aku saja sampai terkejut. Aku pikir ada berita buruk yang membuatnya begitu pucat. Tidak mungkin. Kau memberi kabar baik itu dengan begitu serius, Abi. Sebenarnya aku tidak tahu bagaimana harus bersikap. Ini berita besar. Haruskah aku senang, bertindak gila, atau mungkin begini? Wow! Semoga kau selalu berhasil dalam hidupmu. Aku sangat bahagia. Selamat ya, Abi. Terima kasih. Aku sangat bangga. Terima kasih. Akhirnya mereka sekarang menyadari bakatmu. Setiap orang menyadari bakatnya. Hanya saja saat ini peruntungannya sedang naik. Mimpinya jadi kenyataan. Secepat Pragya datang ke dalam hidupnya. Hei Abi, kau akan mencapai posisi yang lebih tinggi lagi dan tidak ada yang bisa mengalahkanmu saat ini. Pragya sayang, selalulah bersama Abi dan dampingilah dia. Pertama dia mengambil kunci loker. Dan sekarang dia mengambil keuntungan dari bakat dan kemampuanku. Nenek, aku harus masuk ke kamarku. Ini adalah festival musik dunia. Dan seniman dari seluruh dunia akan tampil. Aku ingin menjadi yang terbaik, Nek. Aku tahu aku bisa, tapi harus berlatih.
Jadi aku meminta kepada semua orang untuk jangan menggangguku. Kecuali kalian bertiga. Bisa saja. Sampai jumpa semuanya. Dah. Aku selalu ingin keberuntungan. Semua keberuntungan itu supaya bisa mendukung Abi. Kau sudah tahu kan, Tanu, kalau aku ini tidak suka menghadiri puja. Lalu kenapa kau memanggilku ke sini? Alia, aku tidak suka semua ini. Aku melakukan semua ini hanya untuk Abi. Dan untuk pernikahanku di masa depan. Aku tidak tahu kan, nenek menyuruhku melakukan apa nantinya. Ya, kau benar. Jadi kau melakukan semua ini demi nenek ya? Apa kau bisa melakukan semua ini begitu? Oh ya, semua orang akan datang untuk acara ini. Ayo, semuanya maju ke depan. Ayo, ayo sini. Puja Dewi Laksmi. Puja. Nah, Pragya, berikan semua orang arti ini. Kau tidak bisa melakukannya selama aku ada di sini. Pragya, jalankan artinya dan berikan pada semua orang. Berikan padaku, Nek. Ngomong-ngomong, ada cara yang tepat untuk mengambil arti. Apa itu? Lihat mereka. Mereka menutupi kepala mereka dan mengambil artinya. Orang modern seperti kau, mana tahu tentang budaya seperti itu. Sebaiknya, ikut denganku, akan kuberitahu caranya. Ayo. Siapa yang kau cari, Pragya? Nenek, Abi tidak menghadiri puja, jadi aku berpikir untuk memberinya arti. Dia tidak akan mau. Kenapa, Nek? Karena dia tidak percaya pada ritual dan upacara. Begitulah dia. Tidak usah dipikirkan, ya. Apa ini? Arti. Jadi? Semua keluarga harus mengambil arti setelah puja. Aku tidak mau ambil. Kenapa? Kau kan bagian dari keluarga. Aku tidak suka. Dan aku juga tidak percaya kepada Tuhan, jadi sebaiknya aku berikan saja kepada orang lain ya. Ini bukan api biasa. Tapi ini adalah sesuatu yang memberikan orang sebuah harapan. Kau tidak pernah berpikir bahwa beberapa orang percaya pada Tuhan dan beberapa tidak. Tapi semua orang bisa hidup bahagia. Ini karena setiap orang memiliki harapan bahwa keinginannya suatu saat pasti akan terwujud dan tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Kami mengambil arti sehingga keinginan kita terpenuhi. Dengan demikian kami menghormati keinginan kita sendiri. Aku punya satu keinginan, agar kau pergi dari hidupku. Apa itu mungkin? Ambillah arti demi keinginanmu itu. Berharap agar keinginanmu bisa terpenuhi. Ambil arti untuk menghormatinya. Keinginanmu mungkin terpenuhi. Silakan, ambil saja. Semoga keinginanmu bisa terpenuhi. Kalau ini tentang menghormati keinginanku, maka aku akan mengambil arti. Dan sekarang kau tahu bahwa aku membencimu dengan sungguh-sungguh. Dan kau sendiri sudah mengingatkan aku dengan membawa arti kepadaku. Dan sekarang setiap saat, aku akan membuatmu menyadari bahwa tidak ada tempat lagi bagimu dalam hidupku. Jadi kalau kau ingin aku mengambil arti, tidak masalah bagiku.
Sekarang biar kulihat kalau filosofimu itu benar. Biar aku melihatnya. Ya ampun, Nenek. Cus. Kenapa kau takut? Ayo, pergilah. Nikmati semuanya. Ini diwali. Ayolah. Jangan. Ayo, nyalakan kembang apinya. Tidak akan menyalakan kembang api. Aku takut. Ini bukan bom, jangan takut. Ini kembang api, hanya percikan saja. Tapi ini adalah pemborosan uang. Membakar kembang api adalah pemborosan uang. Tapi semua ini sangat menghiburku, terutama yang satu ini, roket. Kau tahu, ini favoritku. Apalagi yang paling besar. Aku yakin sekali, aku pasti bisa mengirimmu ke tempatmu. Ke tempatku? Iya, di Jupiter, di atas sana. Dari mana kau berasal? Itu tidak lucu. Jelas saja, ini lucu. Nanti pada saat kau duduk di roket, maka aku akan langsung menyalakannya. Dan begitu roketnya naik, pelan-pelan dari situ kau akan belajar pelajaran. Hah? Cuma anak-anak yang main kembang api. Kau kan sudah dewasa. Kau harus bisa menyadari bagaimana nilai uang itu. Kalau tidak suka jangan dibakar. Kenapa mengguriku? Aku bisa membuktikannya. Tunggu sebentar ya. Jangan kemana-mana. Nenek, tolong beri aku 500 rupiah. Ini sayang. Terima kasih, Nek. Ambil ini. Kau ingin menyuapku ya? Tidak, membakar uang ini cepat. Apa? Kau membeli kembang api dengan uang kan? Sekarang membakar uang dan menyalakan kembang api adalah hal yang sama, iya kan? Luar biasa. Dia sudah memberi contoh yang baik untukmu, Abi. Karena apa yang dikatakannya benar. Aku akan membakar uang dan kau mengurus efek suaranya ya. Efek suara? Iya, efeknya. Aku akan bakar uangnya dan kau membuat suara seperti kembang api yang meledak. Dor, 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 dor. Dan kau juga harus mengurus bunga apinya juga. Seperti asap orang merokok. Begitu aku membakar uangnya, maka kau akan langsung menyala. Itu tidak lucu. Jelas saja kau tidak merasa lucu, tapi aku merasa lucu. Dan aku juga tidak tahu kenapa hal selucu ini kau tidak suka. Mengerti? Mereka kelihatan bahagia sekali. Itu cara yang unik untuk merayakan Diwali. Suara apa itu? Kedengarannya seperti sirene polisi. Sepertinya ada di luar rumah kita. Ayo, ayo. Pak Polisi, selamat Diwali. Ada apa kesini? Bergabunglah dengan kami, ayo. Kami sedang menyalakan kembang api. Itu bedanya antara kau dan aku. Saat Diwali kami tetap bekerja. Inspektur Yadav telah banyak mengatakan kepadaku tentangmu. Oh, aku tidak tahu masalahnya. Kalau kau tahu bedanya, kau harus tahu bahwa hari ini adalah Diwali. Dan hari Diwali, kami merayakannya. Jadi kau bisa datang sini besok saja. Aku sedang bertugas. Dan aku akan tetap melakukan tugasku. Apa yang kau inginkan? Anan? Ini surat perintah pencarian. Kami akan menggeledah rumah. Untuk apa digeledah? Tunggu saja. Kau akan segera tahu. Ayo. Pak Polisi,
Aku harus tahu apa alasannya kenapa kau menggeledah rumahku. Kami sebagai polisi bekerja atas perintah, bukan karena alasan. Dan kami memiliki perintah. Jadi kau lebih baik bekerja sama. Sebelum ini kau pernah dipenjara karena sikapmu kepada polisi. Kau mungkin harus menghabiskan malam Dewalimu di penjara, bukan di rumahmu ini.